Silahkan. Oke, kita mulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Thomas, selamat siang Pak Dekan, dan Pak Heru, Bu Uis juga hadir nampaknya, dan rekan-rekan mahasiswa, dan Mbak Yunita juga ini, alumni kami ya, S2 yang sekarang di 8 ini ya. Terima kasih banyak untuk berkenan untuk hadir pada Pak Thomas yang juga tentu sibuk sekali dengan konteks WFH saat ini juga ya. Saya kira kami sangat berterima kasih karena kehadiran Bapak akan juga memberikan banyak input, masukan gitu dan informasi terkait bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana ini dipandang dari konteks Indonesianya dan khususnya di space teknologi ya, teknologi keantariksaan. Dan saya yakin mahasiswa akan sangat senang ya dan berharap respon yang sangat banyak dari teman-teman. Mengingat isu ini belum banyak dibahas nih di HI ya. Jadi saya kira ini akan menjadi awal untuk kita membahas lebih dalam terkait space teknologi dan bagaimana sih pertarungannya atau kompetisinya ya di dalam space teknologi ini. Tapi sebelum perkuliahan dimulai, saya mohon izin Pak Dekan mungkin bisa memberikan sedikit kata sambutan. Silakan Pak Dekan. Baik, sebentar ya. Mau baca nama kuliahnya ini apa, nama acara Dinamika Pembangunan Asia Timur. Ini, teknologi. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat untuk kita semua. Salam sehat yang kita hormati bersama, pengajar kehormatan yang datang pada pagi hari ini pada kuliah Dinamika Pembangunan Asia Timur di program Sarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI yang kita hormati bersama Bapak Ketua 8 Profesor Thomas Jamaluddin. Terima kasih Prof. Thomas untuk kesediaannya, ini kehormatan buat kami nih Kepala 8 bisa mengisi acara ini dan didampingi Pak Heru Triharyanto. Pak Heru yang kemarin juga kami sudah melakukan Zoom meeting dalam rangka memproses rencana kerjasama kelembagaan antara 8 dengan FISIP UI. Ketua program dari Departemen HI yang mungkin hadir di sini, dan para mahasiswa sekalian semua nih, ada berapa mahasiswa jumlahnya nih? Ini sudah ada berapa ya? Hampir 25 ya, kurang lebih. 25 ya, para mahasiswa. Gimana ini udah sekian lama menjalani perkuliahan secara online ya, secara daring, ini tentu merupakan suatu tantangan tersendiri ya. Semoga para mahasiswa ini, anak-anakku tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan ini walaupun tidak mudah situasinya. Pak Prof. Thomas yang kami hormati, ini luar biasa kesediaan Bapak untuk hadir menjadi pengajar tamu pada kuliah ini dengan topik yang sangat menarik ini. Saya spesial harus saya baca karena judulnya sangat merupakan pencerahan baru bagi FISIP UI. Saya kira sebenarnya ini materinya sangat menarik untuk didengarkan oleh teman-teman UI, Prof. Thomas. Bukan hanya di mata kuliah ini, bukan hanya FISIP UI, tapi semua fakultas perlu mendengarkan ya. Technological race dan posisi Indonesia dalam space technology. Karena betul ini masa depan kita di selanjutnya adalah masalah teknologi ya. Masalah space teknologi ini sudah tidak bisa, no point of return ya untuk kita semua dalam situasi sekarang ini. Dan ini pada mata kuliah Dinamika Pembangunan Asia Timur, masalah ini menjadi sangat relevan, apalagi di Asia Timurnya ada posisi China ya, Ibu Asra ya. Ya, betul Pak. China ada di sini dan dia mendominasi tidak hanya di lingkungan Asia Timur, Asia bahkan secara global ya, itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kan kita ikuti bersama keberhasilan China mengirimkan pesawat luar angkasa ke planet
Sohrong ya kalau nggak salah namanya. Ya. Ke planet Mars atau kemana itu kemarin? Mars. Ke Mars ya, mendaratkan di sana itu menjadi keunggulan yang kesekiannya untuk Cina dalam hal ini. Saya jadi ingat pada kesempatan kalau nggak salah tahun 2018 saya mengikuti sebuah simposium di University Tsinghua di Beijing ya. University Tsinghua itu buat para mahasiswa mungkin padanannya saya infokan seperti ITB gitu ya. Seperti ITB kalau di Indonesia, kalau Peking atau Peking University itu seperti UI-nya begitu, kurang lebih seperti itu, ya, UI atau GM. Nah, di Tsinghua itu waktu saya hadir di simposium itu bukan salah satu, ya ada salah satu keynote speaker-nya yang diundang untuk bicara dalam pembukaan simposium itu bicara tentang artificial sun ya, matahari buatan. Jadi dia rupanya dedicated risetnya terus-menerus di situ. Walaupun itu belum masih dalam tahap percobaan, dicoba untuk beberapa, belum bisa lama semua, tapi itu sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah nanti pada waktunya boleh jadi itu memang berhasil akan diwujudkan apa yang disebut dengan matahari buatan itu. Nah ini kan bagian dari space technology juga saya kira ya ke depannya, walaupun itu bagian riset fisika juga mungkin ya. Nah saya yakin dengan kuliah yang diberikan oleh Kepala Lapan yang kita hormati pada pagi hari ini, Prof. Thomas Jamaluddin, ini tentu merupakan suatu pengalaman yang sangat penting sekali, pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting sekali untuk para mahasiswa. Para mahasiswa, Anda ikuti betul perkuliahan ini dan dicatat untuk nanti syukur-syukur ada yang memang sudah merencanakan ke depannya menulis skripsi terkait dengan kebijakan internasional, kedirgantaraan ya. Ini juga bagus. Jadi saya kira saya sekali lagi sebagai kata pembuka seperti ini, Prof. Thomas dan Ibu Asrah, Pak Heru dan para mahasiswa, terima kasih sekali lagi. Nanti saya sampaikan ke Pak Rektor ya kehadiran Prof. Thomas mengisi kuliah ini. Seperti beberapa waktu yang lalu Departemen HI memang cukup aktif mengundang beberapa tokoh-tokoh untuk mengisi sebagai pengajar tamu ya di mata kuliah ini. Saya apresiasi. Saya sekian saja sebagai kata memulai, dan izin saya tidak bisa mengikuti terus ya karena saya ada kegiatan yang lain. Silakan Prof. Thomas memberikan kata pembukanya itu, mengawali kuliahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan untuk sambutannya. Mohon izin mungkin sebelumnya sebelum ini bisa foto bersama dulu Pak Dekan sebelum ini live. Silakan Lydia mungkin bisa. Mohon maaf saya soalnya ditunggu kegiatan lain nih. Ya, segera cepat. Ya, satu. Teman-teman tolong dibuka ya kameranya ya. Oke, 1, Masih buka. 3. Oke, satu lagi ada. Iya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah ya. Terima kasih banyak Pak Dekan. Sekali lagi sehat terus Pak Dekan. Terima kasih sama-sama. Kita respon untuk kegiatan, mungkin bisa nanti mengundang Prof. Thomas untuk kegiatan yang lebih besar. Iya, nanti walaupun kita sudah ada rangkaian kegiatan bersama ke depan ya yang salah satunya seminar Pak, seminar nasional nanti di September. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Oke, Pak Thomas, saya kira ini sudah 11.15, Pak, sudah waktunya untuk mendengarkan paparan dari Prof. Thomas. Teman-teman mahasiswa silahkan disimak. Prof. Thomas akan memberikan kuliah hari ini dengan tema yang sudah kita sampaikan, yaitu technological race dan posisi Indonesia dalam space technology. Silahkan Pak Prof. Thomas, saya kira waktu silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya. Silahkan Pak. Ya. Jadi ini topik yang sangat menarik sekali terkait dengan teknologi race, perlombaan teknologi, khususnya terkait dengan teknologi antariksa
khususnya lagi di Asia, dan Asia Timur ini menjadi perhatian yang luar biasa, bukan hanya di program hubungan internasional di UI, tapi juga secara global memang Asia Timur saat ini menjadi perhatian termasuk di teknologi antariksa. Dan RRT ini menjadi sorotan utama, karena ini sebentar lagi RRT akan menjadi superpower, mengungguli Amerika, dan memang perkembangannya luar biasa di RRT ini. Sekedar pendahuluan, saya ingat saya pertama kali hadir ke RRT itu tahun 1996, ada seminar internasional yang disponsori oleh PBB. Pada waktu itu di RRT ini menjelang Olimpiade, dan di tengah Beijing itu masih ada perumahan-perumahan yang kumuh, yang waktu itu sedang proses direnovasi, yang beberapa tahun belakangan saya balik lagi sudah tidak ada perumahan kumuh seperti itu, sudah diganti dengan apartemen modern. Bahkan tahun 1996 itu masih ada kampanye di media-media lokal di sana untuk menghentikan kebiasaan meludah. Ini mengubah budaya yang menurut saya, yang menurut kita terkait dengan meludah ini bukan lagi masalah di kita, artinya, tetapi di sana pada tahun 1996 itu menjadi hal yang ingin diubah karena menjelang Olimpiade, dan itu dianggap sebagai budaya yang mungkin akan mencemarkan nama baik RRT pada waktu itu. Dan saya masih mendengar juga dari kolega pimpinan dari satu lembaga keantariksaan di RRT, Pusat Teknologi Satelitnya. Ya, dia cerita juga pada masa mudanya, itu dia berasal dari suatu wilayah yang tergolong miskin, dan dia bercerita bagaimana kemiskinan di masyarakatnya itu betul-betul memprihatinkan. Tapi hanya dalam hitungan puluhan tahun terakhir ini, itu sudah RRT sudah melompat luar biasa dari aspek teknologi, aspek ekonominya, dan tentu juga teknologinya. Baik, saya mulai terkait dengan perlombaan teknologi keantariksaan, khususnya di antara dua negara besar, Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu. Dan ini dimulai dengan 1997, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, satelit Sputnik. Jadi hanya untuk satelit bola seperti ini, dan ini hanya memancarkan gelombang radio seperti bunyi bip 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 seperti itu. Tapi ini merupakan capaian yang luar biasa bahwa kita bisa, atau manusia ini bisa meluncurkan satelit buatan yang pertama kali. Nah, tahun 1958 Amerika kemudian menyusul meluncurkan satelit pertama, Explorer 1, dan juga membentuk badan antariksanya, yaitu NASA. Dan saya kira ini juga menginspirasi Bung Karno pada waktu itu. Oleh karenanya, pada tahun 1963, lembaga antariksa yang dibangun di Indonesia ini juga diberi nama mirip. Hanya kalau di sana disebut agensi, di Indonesia disebut institut. Jadi lembaga penerbangan dan antariksa. Dulu lembaga penerbangan dan angkasa luar ya. Tahun 1961 Uni Soviet kemudian mengorbitkan manusia pertama. Ini Yuri Gagarin. Jadi hanya sekedar untuk mengelilingi bumi kemudian mendarat lagi. Tapi ini suatu capaian yang luar biasa. Manusia bisa mengorbit bumi dengan selamat. Tapi Amerika tidak mau kalah. Amerika membuat program peluncuran wahana berawak, bukan hanya mengelilingi bumi, tetapi sampai dengan bulan. Dan ini dikabarkan anggaran yang digunakan itu sampai dengan 25, kira-kira kabarnya sampai dengan 25% dari GDP Amerika pada waktu itu. Ini demi ambisi Amerika untuk mengungguli
lawannya, yaitu Uni Soviet. Jadi inilah teknologi yang sangat luar biasa yang digunakan sebagai wahana untuk menunjukkan keunggulan masing-masing di antara Uni Soviet dan Amerika. Dan dengan perlombaan itu juga kemudian memunculkan ada blok barat, blok timur. Jadi blok barat dipimpin oleh Amerika, kemudian blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, pada era pasca Perang Dingin, ini tumbuh negara-negara yang maju secara teknologi, bukan hanya di Amerika dan Uni Soviet, tetapi di Asia, khususnya di Asia Timur, ini mulai tumbuh kekuatan-kekuatan baru. Jadi ini beberapa bandar antariksa atau spaceport yang tumbuh di wilayah Asia Pasifik dan kemudian beberapa juga di Afrika. Tahun 1990 India mulai mandiri dalam peluncuran satelit penginderaan jauh. Kemudian tahun 1990 ini RRT ini mandiri dalam peluncuran satelit telekomunikasi. Kemudian tahun 2000 India mulai mandiri meluncurkan satelit telekomunikasinya menyusul RRT. Kemudian tahun 2003 RRT mengorbitkan astronotnya dan disusul kemudian India tahun 2008 mengirimkan satelit ke bulan, ini Chandrayaan. Dan kemudian tahun 2013 RRT mendaratkan robot di bulan Chang'e 3. Kemudian tahun 2013 juga India mengirimkan satelit ke planet Mars. Ini Mangalyaan. Artinya wahana Mars. Dan tahun 2021 ini baru saja RRT mendaratkan robotnya di Mars. Nah, ini menunjukkan kekuatan, khususnya kekuatan baru di bidang keantariksaan, itu RRT dan India. RRT unggul dengan sekarang peluncuran satelit itu tergolong terbanyak di dunia. Satu tahun itu bisa sekitar 70 satelit diluncurkan oleh RRT. Sedangkan India saat ini unggul dari segi pengembangan teknologi antariksa yang tergolong paling murah dibandingkan dengan teknologi serupa yang dilakukan oleh negara-negara barat, termasuk untuk misi ke bulan dan juga misi ke Mars. Ya. Itu relatif paling murah. Nah, perlu difahami bersama bahwa teknologi antariksa ini teknologi yang dual use. Bisa untuk keperluan sipil, peluncuran satelit, tapi juga bisa digunakan untuk teknologi militer. Dan khususnya terkait dengan kekuatan teknologi antariksa untuk digunakan dalam pengembangan teknologi militer, ini ditunjukkan oleh dua kekuatan besar di Asia, yaitu RRT dan India. Sebelumnya, Amerika dan Rusia itu sudah berhasil juga mengirimkan misil untuk menghancurkan satelit. Nah, tahun 2007, ini satelit menguji senjata penghancur satelit, dan ini berhasil. Satelit hancur di orbitnya, dan ini menimbulkan ribuan pecahan satelit yang menambah sampah antariksa. Kemudian tahun 2019, ini India juga menguji senjata penghancur satelitnya, dan itu juga berhasil. Jadi ini dua kekuatan baru di Asia yang mampu menunjukkan teknologi antariksa yang bisa dimanfaatkan untuk teknologi militer. Jadi bukan hanya menembak sasaran di permukaan bumi dengan sebut saja misil antar benua, tapi sudah mampu untuk mengarah pada satelit. Artinya, kalau kemudian misalkan terjadi perang dan perlu sebut saja mengganggu aset yang paling penting,
maka sasaran yang paling strategis itu adalah menghancurkan satelit. Nah, satelit yang mungkin digunakan untuk mata-mata, kemudian juga mungkin satelit untuk penginderaan. Jadi ini kemampuan yang sudah dimiliki oleh RRT dan India. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi antariksa secara global. Jadi saat ini teknologi antariksa dapat disebut sebagai teknologi yang tidak terpisahkan lagi dalam kehidupan manusia modern. Jadi dua teknologi yang saat ini saya kira sudah sangat dibutuhkan sampai pada tingkat individu, yaitu teknologi antariksa dan teknologi informasi. Tanpa adanya teknologi antariksa, saya kira internet tidak berkembang sampai saat ini. Dan juga tanpa teknologi antariksa, pola belajar seperti saat ini dengan jarak jauh itu juga tidak mungkin bisa terwujud. Jadi memang ada keuntungan juga sebenarnya pandemi saat ini satu sisi menimbulkan kesulitan di banyak hal, tetapi pada sisi lain mendorong kita semua lebih maju lagi untuk memanfaatkan teknologi yang sesungguhnya sudah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Tetapi dengan pandemi ini semua dipaksa. Untuk belajar jarak jauh, sekarang teknologi telekonferensi, itu ada Zoom, kemudian ada juga yang lain-lain ini mulai dimanfaatkan, termasuk untuk pembelajaran. Jadi satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit pengamatan bumi, kemudian satelit meteorologi, satelit untuk keperluan sains, dan untuk pengembangan teknologi, berbagai teknologi di antariksa. Demikian juga misi berawak, dan juga teknologi peluncur, dan sampai dengan masalah keamanan. Ini semuanya didukung oleh teknologi antariksa. Dan sekarang ini pemanfaatan teknologi itu sudah dominan digunakan untuk keperluan sipil. Untuk satelit komunikasi itu yang paling utama, kemudian ada satelit navigasi dan satelit pengamatan bumi, selain juga untuk cuaca. Dan pengembangan teknologi saat ini, dulu teknologi antariksa dan tentu sampai saat ini memang dianggap sebagai teknologi yang tinggi, high-tech, kemudian high cost, biaya yang sangat mahal, kemudian high risk, risikonya juga sangat tinggi. Oleh karenanya teknologi keantariksaan ini pada tahap-tahap awal itu selalu difasilitasi oleh pemerintah. Di Amerika ada NASA, kemudian di Rusia ada Roscosmos, kemudian di RRT ada CNSA, Chinese National Space Agency. Kemudian di Jepang itu ada JAXA, dan di Eropa ada ESA, European Space Agency. Dan di Indonesia ada 8. Tapi ketika aspek bisnisnya ini sudah lebih menonjol, walaupun itu teknologinya tinggi, biayanya mahal, kemudian risikonya tinggi, ketika nilai bisnisnya ini sudah sangat menjanjikan, maka swasta mulai masuk. Dan di Amerika ini mulai ada perusahaan-perusahaan swasta yang justru teknologinya itu mengungguli NASA. Ada SpaceX, ada Blue Origin, kemudian ada Virgin Galactic, dan juga ada beberapa lagi. Dan di banyak negara sekarang juga swasta mulai tumbuh. Startup di RRT itu sangat didorong oleh pemerintahnya, dan itu startup tingkat tinggi, pembuatan satelit, kemudian juga untuk jasa peluncuran. Nah, ini tren secara global, dan di Asia Timur ini trennya juga sangat luar biasa. Setidaknya dipacu oleh negara-negara yang unggul dari segi teknologinya. Ada RRT, kemudian Jepang, kemudian India, dan Korea. Dan negara-negara Asia Tenggara ini juga sudah mulai menyusul. Nah, bagaimana peta persaingan penguasaan teknologi keantariksaan di negara-negara maju dan negara berkembang yang
Di antaranya yang tergolong paling aktif juga di wilayah Asia Timur. Jadi kalau dilihat dari segi anggaran untuk pengembangan teknologi antariksa, memang Amerika yang masih tergolong paling tinggi. Tapi kemudian saat ini disusul oleh RRT. Walaupun sebut saja Eropa ini bersatu dengan ESA, European Space Agency, tapi secara global ini atau secara umum ini adalah keseluruhan untuk Uni Eropa yang simbolnya ini. Sedangkan Perancis ini Perancis saja, kemudian Jerman ini yang mendominasi untuk pengembangan di Eropa untuk teknologi. Tapi dari segi perbandingan biaya yang dikeluarkan, RRT ini merupakan kekuatan kedua sesudah Amerika. Dan Indonesia masih kecil, tapi ini sudah mulai diperhitungkan juga. Dan anggaran untuk antariksaan di Indonesia ini sesungguhnya terbagi dua, ya. Yang dominan masih anggaran untuk teknologi satelit, yang itu domainnya Kominfo. Untuk sebut saja mengembangkan terkait dengan operatornya dan kebijakan terkait dengan telekomunikasi. Sedangkan untuk pengembangan teknologinya oleh LAPAN, saya kira anggarannya masih relatif kecil. Nah, kemudian dilihat dari segi jumlah satelit. Jumlah satelit yang saat ini berada di orbit, ini Amerika adalah yang paling tinggi. Ini total 1.308 satelit. Kemudian RRT itu sampai dengan 356 satelit. Dan ini akan terus bertambah karena puluhan satelit itu diluncurkan oleh RRT setiap tahunnya. Dan India ini masih dalam orde 58. Dan Indonesia sesungguhnya ini cukup banyak juga. Ada 17 satelit yang sempat diorbitkan atau saat ini masih berada di orbit, sebagian memang sudah tidak berfungsi. Satelit Palapa 1 atau A1 yang satelit Palapa A yang diluncurkan tahun 1976 itu salah satunya. Dan saat ini ada 7 satelit yang masih aktif dan itu dilaksanakan oleh 5 operator. Dan saya kira Indonesia di Asia Tenggara, kalau lingkup Asia Tenggara, Indonesia masih unggul dari segi penggunaan teknologi antariksa. Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai satelit komunikasi dan mengoperasikan satelit komunikasi setelah Amerika dan Kanada. Dan satelit komunikasi ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan banyak pulau. Nah, bagaimana dengan satelit penginderaan jauh? Satelit penginderaan jauh, khususnya di Indonesia, saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pengembangan atau program pembangunan di Indonesia. Mulai dari pemantauan untuk sumber daya alam sampai dengan pemantauan kondisi lingkungan. Ini contoh beberapa penggunaan satelit penginderaan jauh yang dilakukan oleh Indonesia untuk pemantauan daerah pertambangan batu bara, pertambangan emas, kemudian beberapa daerah pertambangan lagi yang juga perlu dipantau dari aspek kondisi lingkungannya. Kemudian untuk pemantauan hotspot indikasi kebakaran hutan, dan ini menjadi permasalahan di Indonesia untuk diamati. Demikian juga untuk pemantauan titik-titik bekas kebakarannya dan juga untuk pemantauan yang lain. Nah, Indonesia dalam pengembangan keantariksaan ini juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara dan berbagai organisasi, baik itu bilateral maupun multilateral. Dalam kerjasama multilateral, Indonesia aktif dalam kegiatan di PBB dalam forum UN Scopus, dan ini 1 tahun ada 3 kali pertemuan dari aspek teknis, aspek legal, kemudian aspek keseluruhannya atau parent meeting-nya.
yang biasanya dilaksanakan di Vienna, tetapi sejak tahun lalu dalam kondisi pandemi ini dilaksanakannya secara virtual. Kemudian di Asia Pasifik ini ada UNESCAP, ini lebih mengurusi badan PBB yang mengurusi terkait dengan ekonomi dan sosial, dan Indonesia pun sangat aktif di sini. Kemudian juga ada forum yang disebut sebagai Regional Center, ini lebih banyak untuk pendidikan, pengembangan SDM. Dan RCS TIP di RRT ini mempunyai keunggulan memberikan program magister dan program doktor. Dan salah satu yang hadir di sini juga, ini ada staf 8, peneliti 8 yang sedang mengambil program di RRT untuk program S3-nya. Kemudian ada juga program pendidikan di India, mirip namanya seperti yang di RT, hanya tidak disebut regional, walaupun fokusnya juga regional. Tetapi memang program yang di India ini program untuk magister dan program doktornya itu tidak seluruhnya dilaksanakan di India, tetapi sebagian dilaksanakan di negara masing-masing. Nah, bagi karya siswa dari Indonesia ini seringkali kemudian bermasalah ketika pulang ke Indonesia seharusnya untuk menyelesaikan program-programnya, tetapi biasanya kemudian sudah beralih fokus dengan tugas-tugas kesehariannya. Kemudian ada juga forum kerjasama Asia Pasifik, namanya APERSAF, Asia Pacific Regional Space Agency Forum. Kemudian di tingkat ASEAN itu ada SCOSA, kemudian ada juga forum pengembangan teknologi Asia Pasifik namanya APSCO yang dipimpin oleh RRT. Dan kegiatan bilateral yang dilakukan ini antara Indonesia dengan India. Ini ada kerjasama dengan ISRO, Badan Antariksa India. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah India menempatkan stasiun bumi kendali untuk kontrol peluncuran satelitnya, yaitu di Biak. Kemudian Indonesia memanfaatkan kemampuan India untuk meluncurkan satelit yang dibuat oleh Indonesia. Jadi sudah 3 satelit yang dibuat Indonesia yang diluncurkan menggunakan satelit India. Kemudian ada kerjasama Indonesia dengan RRT, khususnya CNSA, ini Chinese National Space Agency, dan banyak hal yang dimintakan untuk bisa dikembangkan, tapi Indonesia fokus untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi peluncur dari RRT ini yang tidak diperoleh dari negara lain. Kemudian kerjasama dengan Jepang, dengan Badan Antariksa Jepang, JAXA, ini terutama dalam pemanfaatan penginderaan jauh, pemanfaatannya dan juga terkait dengan capacity building. Dan dengan Korea, dengan KARI, ini Korean Aeronautic Research Institute, ya. Ini juga Indonesia mengadakan kerjasama, terutama dalam kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh KARI. Nah, terkait dengan UN Scopus, ini adalah satu komite untuk penggunaan antariksa untuk tujuan damai. Ini didirikan tahun 1959. Kemudian di UN Scopus ini mempunyai suatu kantor urusan terkait dengan antariksa, UN-USA, dan ini yang banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan capacity building untuk negara-negara berkembang dan juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keantariksaan. Dan UN-USA ini juga menjadi bagian dari UN Scopus dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dan ini 1 tahun itu ada 3 kali pertemuan, ada yang saintifik, ini sekitar bulan Februari, kemudian yang pertemuan legal itu sekitar bulan Maret, dan yang
terkait dengan perangkuman keseluruhannya itu pada bulan Juni. Nah, ini pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan saat ini ada 95 negara menjadi anggota dari UN Scopus. Indonesia sangat aktif dalam kegiatan UN Scopus dan ini dimulai tahun 1973 menjadi anggotanya dan beberapa kali kepala 8 ini juga diminta untuk menjadi pimpinan dalam sidang UN Scopus. Tahun 2003 kepala 8 pada waktu itu Prof. Haryono ini menjadi second vice chairman, kemudian tahun 2018 dan 2019 ini saya diminta untuk menjadi first vice chairman UN Scopus. Dan setiap tahun Indonesia selalu mengirimkan delegasinya untuk mengikuti sidang-sidang di UN Scopus ini dan tentu berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Salah satu hal yang saat ini sedang didorong untuk bisa diakomodasi secara global, yaitu soal penggunaan orbit geostasioner yang saat ini dianggap tidak adil. Jadi memang first come first serve ya, itu berlaku untuk penggunaan slot orbit di orbit geostasioner yang biasanya digunakan untuk satelit telekomunikasi, tapi dalam prakteknya itu dianggap menjadi sangat tidak adil. Indonesia yang sangat luas ini sesungguhnya memerlukan banyak satelit komunikasi untuk bisa memberikan layanan telekomunikasi, kemudian broadcasting, dan lain-lain. Tetapi saat ini hanya mempunyai sekitar 5 atau sampai dengan 7 slot orbit saja. Dan sedangkan negara lain, ada yang negara kecil, itu misalnya Tonga, itu mempunyai banyak slot orbit yang memang kemudian itu disewakan atau digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, ini Indonesia sedang mengusulkan usulan untuk penggunaan slot orbit atau orbit geostasioner itu secara adil, lebih adil dan juga lebih transparan. Nah, hal-hal penting yang menjadi perhatian secara global terkait dengan penggunaan antariksa untuk tujuan damai, ini aspek-aspek yang saat ini dimasukkan sebagai bagian dari mendukung untuk SDGs ya, jadi Sustainable Development Goals. Antara lain mencakup untuk kepentingan perubahan iklim, kemudian sampah antariksa. Dan sampah antariksa ini saat ini menjadi masalah yang utama untuk diselesaikan karena saat ini itu ada belasan ribu sampah antariksa yang mengancam satelit aktif yang kemungkinan bahaya tumbukan yang bisa menghancurkan atau merusakkan satelit aktif. Kemudian juga pemanfaatan satelit untuk manajemen kebencanaan, kemudian pemantauan air bersih, kemudian terkait dengan kesehatan. Kemudian hal yang juga penting, ini masalah yang dibahas di UN Scopus, itu terkait dengan orbit geostasioner dan terkait dengan definisi dan delimitasi ruang udara dan ruang antariksa. Ini mungkin sekilas saya sampaikan, bahwa ruang udara dan ruang antariksa ini menjadi masalah terkait dengan rezim hukumnya. Jadi kalau wahana di ruang udara itu wajib mengikuti batas-batas negara. Jadi sebutnya pesawat terbang itu kalau tidak diizinkan memasuki wilayah udara negara tertentu, dia harus berkeliling melintasi atau keluar dari batas wilayahnya. Misalkan beberapa waktu yang lalu kita dengar berita misalnya pesawat dari Israel mau ke Australia dan pada waktu itu tidak diizinkan melintasi wilayah Indonesia, maka pesawat tersebut kemudian berkeliling keluar dari wilayah atau melintas menuju Australia tetapi di luar ruang udara Indonesia.
Tapi kalau di antariksa ini tidak bisa seperti itu. Jadi satelit milik negara manapun itu secara bebas akan melintasi wilayah negara manapun. Nah, batasnya di mana? Ini yang saat ini belum ada definisi. Tetapi dalam Undang-Undang Keantariksaan itu digunakan batas sekitar 110 km. Dan itu secara saintifik beralasan. Di bawah 110 km, wahana antariksa itu hanya dalam hitungan menit dia akan jatuh. Tapi kalau di atas itu dia masih memungkinkan untuk mengorbit sekali atau 2 kali mengorbit bumi. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk satelit mata-mata misalkan. Nah, ini definisi dan delimitasi sampai saat ini belum selesai. Ada yang menginginkan batas sesuai dengan batas fisik, sekian puluh kilometer, tapi ada juga yang didasarkan pada fungsinya. Jadi wahana yang bergerak atas dasar hukum gravitasi itu dianggap sebagai wahana antariksa, sedangkan wahana yang bergerak dengan hukum aerodinamik itu yang bisa dibelok-belokkan menghindari batas-batas wilayah itu disebut sebagai wahana udara. Nah, ini masih dibicarakan. Kemudian masalah yang lain terkait dengan near Earth orbit. Jadi near Earth object ya. Jadi objek-objek dekat bumi yang berpotensi menabrak bumi ini umumnya adalah asteroid. Karena ketika batuan asteroid yang berukuran besar ini bisa menimbulkan bencana. 30 Juni ini akan menjadi peringatan untuk tumbukan di Tunguska ya. 30 Juni 1908 ketika hutan seluas Jakarta itu kemudian roboh dan karena hantaman dari asteroid yang jatuh di Siberia pada waktu itu. Nah, kemudian terkait GNSS Global Navigation Satellite System, sistem navigasi global, ada GPS, ada GLONASS, ada QZSS, ada Beidou, kemudian ada yang lain-lain. Ini satu sisi sangat bermanfaat untuk memandu navigasi, tetapi pada sisi yang lain ini juga terkait dengan penggunaan secara global dan regional ini masih perlu dioptimalkan. Kemudian eksplorasi antariksa ini misi ke planet, kemudian ke asteroid, ini umumnya mencari space resources atau sumber daya alam di antariksa, khususnya terkait dengan misi-misi ke planet yang secara umum itu sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan teknologi selain untuk mencari potensi sumber-sumber daya alam yang lain. Kemudian ini masalah yang tadi disebutkan terkait dengan space debris, ini long term sustainability terkait aktivitas keantariksaan. Ini seberapa bagaimana kita mengatur penggunaan keantariksaan ini supaya program-program keantariksaan ini bisa berlanjut. Salah satu yang diperhatikan adalah terkait dengan space debris. Karena semakin banyak space debris atau sampah-sampah antariksa, kemungkinan program-program keantariksaan akan banyak terganggu. Ya, jadi kemungkinan potensi tabrakan, kemungkinan potensi merusakkan panel suryanya dan sebagainya. Kemudian ini juga yang menjadi perhatian terkait dengan space traffic management, manajemen transportasi antariksa, ini khususnya terkait dengan peluncuran wahana antariksa. Kemudian cuaca antariksa ini juga menjadi perhatian, khususnya sejak tahun 1990-an. Kalau di bumi kita mengenal adanya cuaca, ada badai, ada hujan ekstrim, ada angin. Di antariksa juga ada. Ada badai matahari yang memancarkan partikel-partikel energetik yang bisa mengancam satelit. Kemudian di antariksa juga ada yang disebut musim juga. Kalau di bumi ada musim panas, musim dingin. Di antariksa ada musim matahari aktif dan ada musim matahari tenang. Dan pada masa matahari aktif, ini potensi gangguan pada satelit itu lebih besar, sehingga perlu diwaspadai. Sehingga kajian terkait dengan space weather, ini cuaca antariksa ini juga sangat penting. Dan 8
merupakan satu-satunya institusi di Indonesia yang meneliti terkait dengan cuaca antariksa ini. Kemudian yang juga penting ini space safety dan space security terkait dengan misil antar benua. Kemudian artinya pemanfaatan teknologi antariksa untuk militer. Kemudian tren baru yang sekarang negara-negara berkembang ini ikut berpartisipasi yaitu pengembangan satelit kecil. Dan LAPAN sudah mempunyai kemampuan itu dan sudah meluncurkan 3 satelit 8A1, 8A2, dan 8A3, dan sekarang sedang menyiapkan satelit yang keempat, 8A4, yang ditargetkan akhir tahun ini atau tahun depan bisa diluncurkan. Dan yang juga penting dalam kegiatan UN Scopus ini adalah capacity building. Saat ini negara-negara didorong untuk bisa mengembangkan teknologi antariksa. Dan banyak program-program global yang memanfaatkan keantariksaan, antara lain adalah UN Spider, ini terkait dengan platform untuk informasi manajemen bencana, dan Indonesia, khususnya LAPAN, pada tahun 2013 ditetapkan menjadi salah satu regional support office. Jadi kalau terjadi bencana di suatu wilayah, maka UN Spider ini segera merespon untuk memberikan dukungan, terutama dukungan citra satelit untuk bisa melakukan evakuasi dan juga untuk nantinya rehabilitasi pasca bencana. Dan LAPAN sebagai Regional Support Office ini salah satunya bertanggung jawab untuk memberikan data-data yang dimiliki untuk wilayah Asia Pasifik. Dan Indonesia memang telah aktif menggunakan data penginderaan jauh untuk mendukung penanganan bencana. Artinya ini dalam kegiatan atau dalam keadaan bencana, LAPAN akan segera meminta negara-negara mitra untuk bisa menyediakan citra satelit untuk bisa melakukan evakuasi dan nanti untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana. Seperti terjadi gempa dan tsunami di Palu, maka Indonesia segera kemudian meminta data-data dari negara-negara mitra yang mungkin berhasil merekam kondisi wilayah bencana itu sebelum atau sesudah bencana. Sehingga dari sana bisa diketahui berapa rumah yang rusak, kemudian wilayah mana saja, terutama wilayah-wilayah terpencil yang mungkin tidak terjangkau oleh tim evakuasi, tapi dengan data citra satelit ini bisa menginformasikan ada desa terpencil yang kerusakannya sangat parah misalkan. Itu yang kemudian LAPAN memberikan informasi kepada BNPB dan juga BPBD dan semua pihak yang terkait dengan penanganan bencana. Dan di Asia Pasifik ada UNESCAP. Ini terkait dengan program-program sosial dan ekonomi, dan kegiatan yang sudah dilakukan ini adalah ada sidang tahunan terkait dengan Intergovernmental Consultative Committee, kemudian juga pembahasan implementasi Asia Pacific Plan of Action untuk Space Application untuk Sustainable Development Goals, kemudian manajemen bencana, kemudian pengembangan pendidikan dan kesehatan terkait juga dengan konektivitas untuk area dan komunitas yang kurang terlayani. Dan LAPAN atau kata Indonesia dengan LAPAN ini aktif dalam kegiatan-kegiatan UNESCAP terkait dengan pemanfaatan satelit. Dan Indonesia ini tahun 2022 nanti LAPAN akan menjadi tuan rumah untuk Minister Conference yang keempat sebagai evaluasi tahap pertama atas Plan of Action untuk Space Application for SDGs. Ini Plan of Action SDGs ini sebenarnya program sampai dengan 2030 dengan tujuan akhir yang disebut sebagai Space Agenda 2030. Jadi agenda keantariksaan 2030 yang dibagi menjadi 3 fase. Jadi fase pertama itu 2018 sampai dengan 2022.
kemudian 2022 sampai ini Mas 2030 mestinya ya. Jadi 2018 sampai dengan 2022, kemudian fase keduanya 2022 sampai dengan 2026, dan fase ketiganya 2026 sampai dengan 2030. Dan fase pertama yang berakhir nanti tahun 2022 itu akan sebut saja dievaluasi bersama terkait dengan implementasinya, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan tingkat menteri ini. Dan tentu keterlibatan Indonesia dalam UNESCAP ini juga diharapkan memberikan manfaat juga, bahwa program-program yang dilakukan UNESCAP ini dijadikan sebagai platform yang mempertemukan lembaga antariksa dan stakeholder terkait dalam membahas dan tukar-menukar informasi terkait dengan aplikasi di Asia Tenggara. Dan platform ini juga untuk meningkatkan kemitraan di level regional. Nah, terkait dengan forum untuk pengembangan kapasitas, capacity building, di India ada yang disebut sebagai CSTIP, itu Center for Space Science and Technology Education in Asia and Pacific. Dan Indonesia, ini khususnya LAPAN, ini menjadi salah satu anggota governing board. Dan CSTIP ini melakukan banyak diklat-diklat yang diikuti juga oleh perwakilan dari Indonesia. Selain dari LAPAN, ada juga dari BIG, kemudian BMKG, dan juga beberapa instansi lain yang ikut dalam kegiatan diklat ini. Kemudian dengan RRT ini juga ada regional center. Pada tahun 2014 ini dibentuk, dan ada 10 anggota, Indonesia salah satunya, dan ini memberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang terkait pemanfaatan penginderaan jauh. Dan ini memberikan program untuk S2 dan S3 secara penuh, dan ada beberapa peneliti LAPAN yang sudah selesai mengambil S2 dan S3, dan ada juga yang saat ini sedang mengikutinya. Dan di Forum Asia Pasifik ada juga sebagai Forum APRSAF, Asia Pacific Regional Space Agency Forum. Ini terutama untuk pengembangan kapasitas di wilayah Asia Pasifik terkait dengan pemanfaatan sains antariksa, kemudian penginderaan jauh, dan pengembangan teknologi satelit. Dan Indonesia sudah 2 kali menjadi tuan rumah, tahun 2006 di Jakarta dan tahun 2015 di Bali. Dan ini akan menjadi tuan rumah lagi tahun 2023. Mestinya tahun 2021 Indonesia jadi tuan rumah, dan tahun 2020-nya itu Vietnam, tetapi karena tahun lalu terjadi pandemi sehingga dibatalkan, digeser ke tahun 2021, dan mestinya Indonesia tuan rumah tahun 2022. Tetapi karena bersamaan dengan acara UNESCAP, maka kemudian Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2023. Mudah-mudahan pandemi ini sudah tuntas. Dan Indonesia bekerja sama dengan ISRO yang tadi sudah disampaikan, ini mulai tahun 2022 dan sampai saat ini masih terus berlanjut, antara lain terkait dengan pengoperasian stasiun bumi TTNC, jadi telemetri, telekoman, dan untuk kendali satelit. Kemudian Indonesia memanfaatkan kerjasama itu untuk meluncurkan satelit. Ada 8A1 atau 8TUBSAT, 8A2, 8A3, dan sebentar lagi 8A4 akan diluncurkan juga dengan menggunakan fasilitas India. Kemudian juga pengembangan kapasitas, dan ini diharapkan dengan kerjasama LAPAN dan ISRO. India ini kita juga bisa mendapatkan penguasaan teknologi antariksa yang lebih baik lagi. Dan ini kerjasama dengan CNS atau India, itu terutama dalam penguasaan pengembangan bersama teknologi roket. Jadi ini yang diharapkan nanti suatu saat kita bisa meluncurkan satelit milik sendiri ke dalam orbitnya. Minimal target pertama itu bisa
mengirimkan atau meluncurkan roket bertingkat sampai dengan orbit rendah, sampai dengan sekitar 200 sampai dengan 300 km. Dan bagaimana posisi Indonesia dan tantangan dalam perlombaan teknologi keantariksaan ini, secara umum bisa digambarkan di sini bahwa Indonesia saat ini memang sudah dianggap sebagai emerging space country, ya. Jadi negara yang baru muncul dari segi penguasaan teknologi keantariksaan. Tetapi sudah sebagian lagi menganggap bahwa Indonesia sebenarnya sudah dianggap sebagai spacefaring country. Jadi negara yang mempunyai kemampuan teknologi keantariksaan, setidaknya kita sudah bisa membuat satelit sendiri dan berfungsi di orbit, kemudian mempunyai program pengembangan roket peluncur, dan juga pemanfaatan teknologi keantariksaan ini sudah sangat maju di Indonesia. Nah, dari segi anggaran memang masih kecil, tetapi dengan adanya undang-undang keantariksaan, ini diharapkan bahwa sektor keantariksaan ini bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, kemudian juga keberlanjutan penggunaan teknologi keantariksaan, dan kemandirian penggunaan teknologi antariksa, karena bagaimanapun teknologi antariksa saat ini sudah sangat dibutuhkan Indonesia, yang terdiri dari kepulauan dan banyak pulau, dan ini tidak mungkin lagi dengan menggunakan teknologi konvensional non-satelit, ya. Ini kita harus sudah menggunakan teknologi satelit untuk penginderaan jauh, untuk telekomunikasi, dan juga untuk pemantauan bumi Indonesia. Kemudian juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan di Indonesia. Memang dari jumlah anggaran ini kecil, tetapi setidaknya dengan keterbatasan yang ada, kita sudah memulai mengembangkan teknologi, dan di Asia Tenggara, Indonesia masih dianggap negara yang relatif unggul pengembangan teknologi antariksanya. Dan suatu saat, Indonesia dengan sebut saja dengan kemampuan teknologi yang semakin tinggi, yang diproyeksikan nanti Indonesia akan menjadi kekuatan keempat, ya, sesudah RT, kemudian Amerika Serikat dan India. Mudah-mudahan teknologi keantariksaan ini menjadi teknologi yang menjadi pemacu untuk pengembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia. Saya kira demikian paparan terkait dengan perlombaan teknologi, khususnya teknologi antariksa dan posisi Indonesia, khususnya di Asia Pasifik, yang secara umum dapat saya katakan bahwa teknologi antariksa ini merupakan teknologi yang memang sangat mahal, biayanya sangat mahal, kemudian teknologinya tinggi dan risikonya tinggi, tetapi mempunyai dampak ekonomi yang sesungguhnya luar biasa untuk kita manfaatkan dan kita kembangkan, dan posisi Indonesia di Asia Pasifik saat ini sudah sangat diperhitungkan, dan diharapkan suatu saat Indonesia menjadi salah satu kekuatan keantariksaan di Asia Pasifik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Thomas atas paparannya. Saya kira sangat memberikan informasi yang detail, ya, terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi, ya, apa saja yang sudah muncul, kerjasama dan isu-isu apa yang ada di level internasional, dan juga tadi posisi Indonesia, ya, sebagai bagian akhir tadi. Menarik saya kira, ya, karena kalau melihat isunya tadi sebenarnya ini sangat erat nih juga untuk mahasiswa HI untuk melihat lebih jauh gimana sih tarik-menarik kepentingan di dalam berbagai isu tadi, gitu, ya, di setiap space and climate change, space and space debris, ya, segala macam itu tadi saya kira sangat menarik untuk digali lebih jauh. Kita masuk ke sesi diskusi, ya, dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin ini yang di chat dulu, ya, coba kita baca dulu. Mungkin Lydia bisa baca? Lydia? Ya. Pertanyaan dari siapa? Untuk yang pertama dari Jonathan Jordan, berdasarkan darinya
chatnya. Terima kasih Pak Thomas atas presentasinya. Saya ingin bertanya tentang kerjasama antariksa RI dengan Rusia. Ingat saya akan membawa penelitian ini terkait ini di Sirnas Puska KPA nanti. Meskipun pembahasan terkait Rusia jarang dibahas dalam Asian Space Race, namun posisi geografi Rusia yang terletak dekat Asia serta juga ingin merejuvenasi program antariksanya setelah sempat melemah akibat runtuhnya USSR melalui program ExoMars, Luna Globe, Venerati, Millimetron, dan lain-lainnya, serta merupakan peluncur terbanyak wahana antariksa berawak. Bagaimana potensi dan tantangan kerjasama antariksa RI dengan Rusia hingga saat ini? Sejauh ini saya lihat ada kerjasama di UNCOPS, peluncuran satelit, Inderaja, dan mungkin Spaceport. Selain itu, apakah Indonesia ada rencana mengirim antariksawan menggunakan wahana Soyuz Rusia, seperti yang pernah dilakukan Malaysia, Vietnam, dan UEA? Terima kasih. Oke, saya kira pertanyaan terkait dengan kerjasama, potensi kerjasama dengan Rusia ya, terkait pertanyaan Thomas. Dikumpul dulu atau mau langsung direspon, Prof? Mungkin 2 atau 3 ya, barangkali ada yang mirip jadi bisa sekaligus. Siap. Ini, silakan Lydia yang kedua lagi. Yang kedua ada dari Gladysha Putri. Mungkin Gladysha sendiri mau. Oke, mau langsung disampaikan, silakan. Halo, apakah terdengar? Jelas. Ya. Oh, iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah terkait perdebatan ruang antariksa yang sebenarnya masih belum ada limitasinya. Jadi pertanyaan saya, apakah terdapat pola-pola perdebatan tersendiri yang didukung oleh negara-negara maju atau negara-negara berkembang tentang limitasi ruang antariksa tersebut? Dan bagaimana dinamikanya di ranah internasional mengenai perdebatan tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi ya. Terima kasih. Satu lagi, mungkin yang di chat itu. Untuk selanjutnya ada dari Fanny. Fanny-nya ada. Fanny-nya apakah ingin langsung atau tidak? Saya bacakan. Matikan merah kan. Saya bacakan aja, Mbak. Dari Fanny sendiri, negara-negara di dunia yang memiliki teknologi antariksa tinggi seperti AS, Rusia, Jepang, Kanada, dan negara-negara Eropa telah bergabung dalam International Space Station atau ISS. Mengapa Tiongkok, salah satu negara yang memiliki teknologi antariksa terbesar, tidak tergabung dalam stasiun luar angkasa ISS? Lalu apakah pembentukan stasiun luar angkasa pribadi Tiongkok, yaitu Tiongkok Space Station, yang baru-baru ini diluncurkan, merupakan upaya dari Tiongkok untuk mengimbangi ISS? Ya, silakan Pak, mungkin 3 pertanyaan dulu. Ya, jadi 3 pertanyaan ini menarik sekali untuk bisa kita bahas bersama. Pertama dari Jonathan ya, terkait dengan kerjasama Indonesia-Rusia. Kerjasama Indonesia-Rusia ini sudah lama dibahas, terutama terkait dengan rencana Rusia untuk membuat air launch ya, atau peluncuran dari udara. Jadi prinsipnya gini, Rusia ingin menggunakan pangkalan di Biak itu untuk meluncurkan satelit dari pesawat terbang. Roket dari pesawat terbang. Jadi roketnya yang berisi satelit itu dipasang di pesawat terbang, kemudian dari Biak ini kemudian meluncur dan diluncurkan di Pasifik. Karena posisi Biak ini sangat strategis, posisinya dekat dengan ekuator, dan untuk peluncuran wahana antariksa, ekuator adalah posisi yang terbaik karena bisa ke berbagai arah bisa diluncurkan untuk mendapatkan satu inklinasi atau kemiringan orbit tertentu, termasuk untuk peluncuran satelit yang nantinya ditempatkan di GSO, Geostationary Orbit, yaitu di ekuator. Nah, pilihan ini Biak menjadi salah satu pilihan, dan pada waktu itu ada masalah-masalah yang
memang akhirnya tidak terselesaikan. Karena sebut saja secara hal pokok yang menyebabkan perjanjian ini tidak tuntas dan tidak bisa dilaksanakan. Pihak Rusia ingin bahwa teknologi yang dikirim ke Indonesia, yaitu roket dan segala komponennya, itu tidak diperiksa. Ya, beranggapan itu wahana antariksa. Tetapi pihak Indonesia menginginkan karena ini adalah objek terkait dengan aspek custom, kebea cukaian, itu harus diperiksa. Nah, ini tidak ada titik temu dan aturan-aturan pada waktu itu juga belum bisa mengakomodasi ini. Akhirnya itu tidak bisa dilaksanakan terkait dengan rencana kerjasama Indonesia dan Rusia untuk keantariksaan. Nah, dalam perkembangannya memang air launch ini tidak jadi dilaksanakan, tetapi untuk kerjasama-kerjasama yang lain saat ini memang sedang dijajaki lagi. LAPAN diminta oleh pihak Rusia untuk bisa memfasilitasi untuk pengujian sistem satelit navigasi mereka. Jadi GLONASS itu memerlukan titik-titik verifikasi dan Indonesia salah satu yang dipilih. Nah, ini sudah mulai dijajaki kerjasama untuk pemanfaatan atau setidaknya untuk penggunaan GLONASS dengan titik kontrol ada di wilayah Indonesia atau titik yang digunakan untuk verifikasi. Tetapi ini juga memang sedikit ada masalah juga karena pihak Rusia ini juga tidak mau berbagi datanya. Jadi ingin seperti kerjasama komersial saja. Pihak Indonesia, khususnya LAPAN, menyediakan lokasinya, kemudian menerima datanya seluruhnya dikirim ke Rusia. Padahal pihak kita menginginkan data itu juga bisa diolah oleh kita, sehingga ada manfaatnya juga bagi kita untuk memahami pola kerja terkait dengan GLONASS tersebut. Ini yang saya kira masih dibahas. Kemudian ada juga perusahaan swasta Rusia yang mengusulkan juga untuk mengembangkan teknologi satelit, termasuk nantinya mengembangkan industri satelitnya di Indonesia. Tapi ini juga masih dalam penjajakan ya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain terkait dengan antariksawan. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kemudian Vietnam yang sudah mengirimkan antariksawan atau astronot dengan menggunakan fasilitas Soyuz milik Rusia, Indonesia memang belum ke arah sana. Indonesia pernah mempunyai program astronot ketika kita meluncurkan satelit Palapa dengan menggunakan Space Shuttle Amerika. Tapi program itu tidak berlanjut karena sebelum misi peluncuran astronot kita dan satelit kita itu terjadi masalah dengan Space Shuttle-nya dengan ledakan Challenger, sehingga program Space Shuttle itu berhenti, sehingga program antariksa itu belum atau tidak berlanjut. Nah, sekarang apakah pertanyaan kemudian apakah kita akan mengirim antariksawan? Nah, ini masalah prioritas. Masalah pengiriman antariksawan yang biayanya juga tidak murah, itu saat ini belum menjadi prioritas. Indonesia setidaknya melalui LAPAN masih memprioritaskan pemanfaatan teknologi antariksa dan juga mengembangkan teknologi satelit. Sedangkan pengiriman antariksawan ini belum dianggap sebagai hal yang urgen. Kemudian dari pertanyaan Putri ya terkait dengan delimitasi dan definisi antariksa. Ini memang perjanjiannya alot sekali karena sebut saja pihak Rusia dan negara-negara yang mendukung itu menginginkan ada
pembatasan yang lebih definitif. Sedangkan pihak Amerika menginginkan tidak ada pembatasan, tetapi lebih ke arah fungsinya. Jadi wahana antariksa itu secara umum bisa dianggap adalah wahana yang geraknya itu karena gravitasi. Dia tidak bisa dibelok-belokkan oleh batas negara. Sedangkan wahana udara atau aircraft, jadi ada spacecraft, ada aircraft ya. Aircraft itu yang geraknya karena gerak hidrodinamika. Jadi karena adanya udara, maka dia bisa dibelok-belokkan. Nah, ini rezim hukumnya beda. Nah, ada yang meminta supaya dibedakan berdasarkan fungsi itu. Jadi kalau fungsi seperti itu, ya bagi Amerika tentu ini akan menjadi salah satu cara untuk sebut saja mengembangkan teknologi yang di bawah batas tadi 110 misalkan dalam Undang-Undang Keantariksaan ya 110 km. Walaupun sebutnya tidak sampai dengan satu kali orbit, mungkin hanya beberapa saat kemudian dia akan turun lagi. Tapi itu memberikan fleksibilitas bagi Amerika. Tapi pihak negara lain menginginkan ada pembatasan. Indonesia salah satu yang menginginkan adanya pembatasan supaya sebut saja wilayah udara itu jelas. Nah, sekarang misalkan beberapa waktu yang lalu ada wacana Google itu untuk mengirimkan belasan balon. Nah, balon stratosfer ini ketinggiannya sekitar 30 sampai dengan 50 km yang nantinya digunakan untuk sebut saja untuk internet. Nah, itu kan kalau di bawah sekitar 30 sampai dengan 50 km itu melintas wilayah, sebetulnya wilayah Indonesia. Kita tidak tahu isinya di dalamnya. Bisa saja bukan hanya untuk fasilitas telekomunikasi data yang digunakan untuk internet, tapi bisa juga di situ dimuati juga kamera-kamera yang bisa untuk memantau. Nah, ini kan sulit dikontrol walaupun mereka mengklaim ini hanya untuk komunikasi data saja. Nah, walaupun sebutnya ketinggian 30 sampai 50 km, misalkan di situ ada wahana yang membahayakan dari aspek keamanan, kita belum mempunyai kemampuan untuk menembaknya misalkan. Tapi kalau itu dianggap sebagai wilayah udara kita berhak melarangnya. Jadi TNI Angkatan Udara itu bisa melarang kalau misalkan diindikasikan balon yang diluncurkan oleh Google atau oleh pihak yang lain itu ada indikasi ada muatan-muatan yang membahayakan, walaupun mereka mengklaimnya itu hanya untuk komunikasi. Nah, itu artinya kalau kita memberikan batas tertentu, kita bisa melarang proyek-proyek atau misi-misi yang terselubung seperti itu. Itu yang dikehendaki. Nah, tapi sampai saat ini diskusi terkait dengan definisi dan delimitasi ini memang belum tuntas ya. Nah, kemudian dari pertanyaan Feni terkait dengan ISS. Ini menarik juga. ISS itu diinisiasi oleh Amerika, kemudian ada Rusia di dalamnya, ada negara-negara Eropa, kemudian ada Jepang. RLT itu ternyata tidak bisa diterima untuk menjadi bagian dari ISS ini. Nah, tidak tahu alasan yang pastinya, tapi karena tidak diterima menjadi anggota dari ISS, International Space Station itu, ini adalah sebenarnya laboratorium antariksa yang mengorbit pada ketinggian sekitar 450 km. Ya. Nah, RT akhirnya mengirimkan wahananya sendiri. Jadi mengirimkan wahana sendiri dan itu cukup berhasil juga. Dan mengirimkan astronotnya, kalau di RT disebutnya taikonaut ya. Jadi kalau di Rusia itu namanya kosmonaut, di Amerika dan Eropa disebutnya astronot, kalau di RT disebutnya taikonaut. Nah, ini mereka juga berhasil mengirimkan antariksawannya ke wahana atau lab
antariksa RRT tersebut. Dan ini juga sebenarnya sesungguhnya ingin menunjukkan juga, ditambah sekarang RRT itu berhasil mendaratkan wahananya di Mars ya. Jadi ketika Amerika mendaratkan wahananya robot di Mars, kemudian beberapa waktu kemudian RRT juga mendaratkan robotnya di Mars juga. Ini menunjukkan bahwa RRT menunjukkan kemampuan yang setara atau mungkin juga suatu saat akan melebihi teknologi Amerika dan teknologi Eropa dalam kaitannya dan penguasaan teknologi antariksa. Saya kira demikian. Oke, ya, terima kasih Prof. Thomas atas responnya untuk pertanyaan mahasiswa. Saya kira jadi nampak betul bahwa sebenarnya isu keantariksaan ini sangat strategis dan unsur sensitivitasnya ya untuk negara itu cukup besar ya, apalagi kalau sudah bicara isu tadi ya semacam bagaimana kemudian bisa jadi kerjasamanya berakibat kontraproduktif ya dengan adanya aspek-aspek lain yang bisa mendompleng dari kerjasama tersebut misalnya gitu ya. Belum lagi hal-hal yang lain saya kira. Oke, masih ada waktu. Saya kira silahkan, tadi ada Usla dan juga ada beberapa pertanyaan nanti di chatnya. Usla dulu, silahkan Usla. Mungkin. Iya, makasih banyak Mbak Asra untuk kesempatannya. Terima kasih juga Pak Thomas untuk penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan saya ini tadi terkait juga sama bahan bacaan untuk kelas hari ini sih. Jadi kalau yang dari saya baca itu, jadi di Asia Tenggara itu kan ada strategi mengenai gimana sih berkolaborasi dengan perusahaan dari luar negeri gitu, terutama dalam konteks teknologi, agar bisa nggak cuma dapat akses teknologi dari luar negeri aja, tapi juga mengembangkan di tingkat nasionalnya gitu. Nah, tapi melalui strategi tersebut, terkadang ada tantangan seperti kompetisi dari negara-negara di luar negeri. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, ada kompetisi dari AS dengan Tiongkok, seperti itu. Nah, mungkin kalau biasanya kalau kita dengar kata kompetisi itu dampaknya buruk gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada keuntungannya dari kompetisi antara misalnya AS dan Tiongkok terhadap Indonesia gitu, terutama dalam konteks teknologi space, satelit dan lain-lain itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Lydia, yang lain. Selanjutnya ada dari Prudence. Dia ingin bertanya bahwa saat ini saya menangkap bahwa permasalahan terbesar dari space debris adalah sulitnya untuk mendefinisikan space debris itu sendiri, yaitu belum ada kerangka hukum yang jelas, serta sulitnya mengidentifikasi sumber dan dari space debris. Sebagai negara yang baru saja ingin mengembangkan teknologi luar angkasanya, bagaimana Indonesia dapat mengatasi masalah space debris tersebut? Oke, yang kedua. Yang lanjut, ada lagi? Kemudian yang ketiga itu dari Aufar. Dia ingin bertanya terkait geostationary orbit. Apakah sudah ada kerjasama internasional antara negara-negara yang memiliki GSO, lalu terkait perbedaan kepentingan antara negara-negara yang dilintasi GSO dan yang tidak? Apakah menjadi penghambat dalam kerjasama ruang angkasa antara negara-negara tersebut? Oke, mungkin 3 dulu ya, Pak Prof. Masih ada lagi nih beberapa. Kayaknya mahasiswa semangat bertanya banyak. Ya, 3 dulu ya. Yes, jadi terkait dengan kolaborasi teknologi dan kolaborasi pengembangan teknologi terkait dengan industri, khususnya terkait dengan keantariksaan. Jadi begini, memang Indonesia ini adalah negara besar dengan sekian belas pulau, pasti memerlukan teknologi antariksa, teknologi satelit khususnya. Dan ini menjadi Indonesia menjadi pasar yang luar biasa untuk ditawarkan berbagai teknologi untuk pemantauan, untuk telekomunikasi. Dan tentu ini terkait dengan kerjasama yang memungkinkan untuk mengembangkan teknologi keantariksaan ini juga sangat penting sekali. Ya, mau tidak mau kekuatan-kekuatan besar terkait dengan teknologi antariksa ini juga mempengaruhi kita.
Tetapi Indonesia ini khususnya LAPAN ya, yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan juga untuk pemanfaatan teknologi antariksa, ini berupaya untuk terbuka ke semua pihak, untuk bisa bekerja sama dengan sebut saja dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Tiongkok, dengan India, dengan Jepang, dan manapun. Yang penting bahwa kita memanfaatkan teknologi itu secara saling menguntungkan. Sebut saja salah satu contohnya, misalkan kita memerlukan teknologi untuk penginderaan jauh, citra satelit. Dan ini kita juga punya anggarannya untuk mendapatkan citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi. Maka kita kemudian buka saja secara internasional. Kita buka international bidding. Jadi ada vendor dari Amerika, dari Eropa, kemudian dari negara-negara lain, silakan aja berikan tawaran yang terbaik teknologinya, tapi tentu dengan harga yang memang terjangkau oleh kita. Ya, beberapa waktu yang lalu yang menang itu dari Eropa, Airbus. Tapi tahun ini yang baru saja sekitar April ini selesai lelang internasionalnya, itu ada bagian yang dimenangkan oleh Airbus karena keunggulan teknologinya dan harganya yang terjangkau. Kemudian ada juga yang dimenangkan oleh Amerika, yaitu Maxar. Nah, ya ini kita terbuka saja untuk sebut saja kita memanfaatkan teknologi yang ada dan itu sangat terbuka. Kemudian bagaimana pengembangan teknologinya? Dalam pengembangan teknologi, kita pun sangat terbuka. Kita bisa bekerja sama dengan RRT, misalkan untuk pengembangan teknologi roket peluncur, misalkan. Karena itu tidak kita dapatkan dari negara-negara lain. Amerika itu ketika sebutnya Amerika dan Jepang ya, ketika kita berbicara soal teknologi peluncuran dengan roket, mereka belum apa-apa sudah langsung menutup bahwa kami tidak akan memberikan teknologi peluncur kemanapun. Jadi bukan hanya ke Indonesia, tapi kemanapun. Jadi, nah, ya ketika ada peluang misalnya dari RRT untuk bisa bekerja sama untuk mengembangkan roket bertingkat, ya kita gunakan. Nah, kemudian Indonesia juga menawarkan ini saat ini sedang ada rencana untuk membangun bandara antariksa di Biak. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Keantariksaan. Ini pun ditawarkan ke semua negara siapa yang berminat. Karena di negara Asia Pasifik ini belum ada lokasi peluncuran di sekitar ekuator. Kalau di Amerika sudah ada ya, di Guyana miliknya Perancis, itu sekitar 5 derajat lintang utara, kemudian Alcantara itu miliknya Brazil, sekitar 2 derajat dekat. Nah, di Biak ini sekitar 1 derajat, jadi lebih dekat. Dan di Asia Pasifik ini banyak potensi untuk memanfaatkan. Ada RT, ada Jepang, ada Korea, kemudian tentu India juga, mungkin Amerika juga. Ya ini kita tawarkan siapa yang bersedia untuk bekerja sama untuk mengembangkan bandara antariksa dan nantinya tentu memanfaatkan untuk kegiatan komersial keantariksaan. Nah, itu prinsipnya kita terbuka untuk kolaborasi dengan semua pihak dan keantariksaan ini menjadi salah satu sektor komersial yang saat ini sangat diburu juga oleh para pelaku bisnis ya, dan banyak hal untuk mungkin peluang-peluang bisnis itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi kita tidak ingin Indonesia jadi pasar, sekedar pasar ya. Mau tidak mau kita memang akan jadi pasar karena kita negara luas yang memang memerlukan teknologi antariksa. Tetapi kita mestinya juga harus bisa menghasilkan teknologi yang setidaknya mengurangi ketergantungan kita dengan pihak luar. Itu yang saat ini dilakukan oleh LAPAN. Kemudian terkait dengan aspek hukum untuk space debris. Secara umum memang belum ada sebut saja hukum yang mengikat ya. Jadi aturan hukum yang sifatnya binding. Jadi legal binding yang mengikat belum ada.
yang saat ini misalkan dibahas terkait dengan long term sustainability activity, keantariksaan, itu nanti sifatnya juga aturan-aturan yang sifatnya non-legally binding ya. Jadi tidak mengikat, tetapi secara moral itu akan sangat mengikat kalau itu kita ikuti. Nah, kita pun akhirnya memang harus berhati-hati ya untuk sebetulnya perjanjian-perjanjian terkait dengan untuk bagaimana pemanfaatan keantariksaan ini, karena bisa jadi aturan-aturan yang sebutnya tidak memang non legally binding ini, tapi secara moral mungkin akan sangat mengikat. Misalkan sebetulnya aturan-aturan yang nanti membatasi peluncuran satelit-satelit orbit rendah. Karena satelit orbit rendah ini adalah sumber utama dari space debris, yang belasan ribu sampah antariksa atau space debris ini banyaknya di orbit rendah. Nah, ini kita juga tidak ingin bahwa ketika sebutnya kesepakatan untuk long term sustainability ini kemudian nanti bisa nantinya menjerat untuk sebetulnya membatasi peluncuran satelit-satelit orbit rendah yang mungkin saat ini sedang dituju oleh negara-negara berkembang dalam penguasaan teknologinya. Dan ada tren juga nanti satelit komunikasi pun itu mengarahnya pada satelit orbit rendah. Dari segi teknologinya relatif lebih sederhana, kemudian waktu peluncurannya juga lebih cepat dibandingkan dengan satelit di GSO. Nah, ini yang saya kira masalah space debris, satu sisi kita harus memang mengendalikan space debris supaya tidak mengancam satelit-satelit aktif, tapi pada sisi lain kita juga jangan sampai ketika ada sebetulnya kebijakan internasional yang nantinya kemungkinan akan membatasi aktivitas peluncuran satelit-satelit orbit rendah yang sedang kita kembangkan misalkan. Nah, ini yang memang dilema juga yang harus dipelajari terkait dengan space debris. Satu sisi kita perlu untuk meluncurkan satelit-satelit orbit rendah, tetapi pada sisi lain kita juga perlu menjaga kesinambungan program keantariksaan dengan mengurangi sampah-sampah antariksa atau space debris. Kemudian bagaimana terkait dengan GSO? Memang GSO ini menjadi bagian yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang berada di ekuator ya, dan Indonesia salah satunya. Tapi kemudian dalam perjalanannya kita tidak bisa memaksakan juga untuk sebetulnya mendapatkan kekhususan terkait dengan penggunaan slot orbit di GSO, geostationary orbit, yaitu di ekuator. Karena bagaimanapun antariksa ini adalah milik bersama. Jadi walaupun lokasinya di ekuator, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk banyak negara. Tetapi prinsip yang saat ini digunakan first come first serve itu menimbulkan ketidakadilan. Negara kecil karena kekuatan ekonominya itu kemudian bisa sebetulnya membeli dalam tanda petik ya slot-slot orbit yang banyak yang kemudian nantinya bisa dijual lagi ke negara yang lain. Nah, sedangkan negara-negara di ekuator khususnya Indonesia yang sangat luas ini sesungguhnya memerlukan banyak slot orbit. Nah, itu menimbulkan ketidakadilan. Ada negara kecil yang menguasai banyak slot orbit, tapi itu untuk sebetulnya untuk dijual lagi. Sedangkan Indonesia yang betul-betul yang memerlukan itu hanya mendapatkan beberapa slot orbit. Nah, ini yang dianggap tidak adil. Oleh karena Indonesia ini saat ini sedang mengusulkan suatu kebijakan yang mudah-mudahan nanti banyak didukung oleh negara lain. Itu adalah kebijakan penggunaan sebetulnya GSO ini yang lebih adil lagi. Jadi bukan sekedar berdasarkan siapa yang duluan dia akan mendapatkan, tapi mestinya juga ada formulasi-formulasi yang lebih adil supaya
penggunaan slot orbit yang terbatas itu bisa lebih merata lagi. Saya kira demikian. Ya, terima kasih, Prof. Thomas. Ini masih ada pertanyaan juga nih. Satu lagi tadi dari Natasha ya. 2 lagi, Mbak. Oh, 2 lagi ya. Iya. Silakan. Ya, Mau sampaikan sendiri, Natashanya nggak ada. Saya Nggak ada baca. ya? Bacakan aja. Sebenarnya yang pertama itu dari Marvella. Dia yang bertanya terkait apakah ada kendala tersendiri yang dihadapi oleh LAPAN terkait regulasi MTCR dalam agenda kerjasama dan pengembangan serta bagaimana cara menghadapinya. Kemudian selanjutnya yang kedua dari Natasha mengenai space race. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun ini mulai muncul adanya beberapa aktor non-negara yang turut memiliki ambisi untuk berpartisipasi dalam space race, yaitu perusahaan swasta seperti SpaceX, Blue Origin, dan lainnya. Mengenai ini, apakah dengan adanya kemunculan perusahaan-perusahaan berdampak pada dinamika persaingan antariksa antara negara-negara yang ada? Oke, 2 Pak Prof. Thomas, mohon izin sekalian saya tambahkan juga sedikit dari saya, Prof. Oke, menyimak tadi semua penjelasan, sebenarnya ingin saya tanyakan, siapa sih mitra paling potensial ya, negara paling potensial untuk menjadi mitra bagi Indonesia, menjadi partner bagi Indonesia dalam pengembangan space teknologi ini? Kalau tadi ada Rusia, ada Cina, ada AS, mungkin kalau dalam pandangan LAPAN atau mungkin pribadi Pak Prof. Thomas, kira-kira siapa sih mitra yang paling potensial buat kita dalam konteks pengembangan teknologinya, baik itu ekonomi, politik, dan dalam konteks keperluan keamanan segala macam. Ini yang bisa kita approach gitu ya, untuk pasti menyesuaikan dengan kepentingan kita di isu keantariksaan ini. Itu satu, Prof. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kerjasama antara negara, dalam hal ini mungkin LAPAN ya, dengan aktor-aktor bisnis tadi sempat disinggung juga, soalnya saya juga mencatat itu di sini, dan kemudian bentuk relasi ini nih, seperti apa sih perannya bisnis di dalam, sejauh mana mereka terlibat di dalam upaya penguatan sektor keantariksaan kita. Begitu mungkin Prof. Thomas. Mohon maaf ini jadi ikutan bertanya juga. Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan MTCR, terkait dengan pembatasan misil ya, ini tentu menjadi kendala kita. Sebut saja transfer teknologi untuk teknologi roket ini menjadi terbatas. Nah, saya mengambil contoh misalkan Korea. Korea ketika mengembangkan teknologi roketnya sendiri, tidak masuk dalam perjanjian MTCR, itu yang mendapatkan kendala. Tidak bisa mengembangkan teknologi roketnya, karena tidak memungkinkan ada transfer teknologi dari negara-negara penandatangan MTCR tersebut. Tapi kemudian setelah masuk menjadi anggota penandatangan MTCR, kemudian dari sana mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan teknologinya. Nah, Indonesia pun ini saat ini tidak bisa mendapatkan itu. Sebut saja bekerja sama dengan negara-negara yang lain untuk mendapatkan sebut saja transfer teknologi atau pengembangan bersama, itu selalu mendapatkan sebut saja kendala dalam kaitannya dengan MTCR ini. Bahwa ada pembatasan ekspor teknologinya, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi memang MTCR ini menjadi salah satu bagian yang memang kita kaji juga di LAPAN ini, plus minus kalau kita ikut dalam perjanjian MTCR tersebut. Ini tentu masih dalam kajiannya. Nah, itu terkait dengan kendala juga dampak dalam pengembangan teknologi, khususnya teknologi peluncur ya. Kemudian terkait dengan aktor negara, memang teknologi antariksa ini teknologi yang high tech, high cost, dan high risk ya. Dan itu selalu diinisiasi oleh negara. Nah, seperti tadi misalkan di Amerika itu NASA. Tapi dalam perkembangannya sekarang mulai ketika sebut saja nilai komersialnya itu sudah menjanjikan,
ya swasta itu akan mengambil itu walaupun itu high cost, high tech dan high risk, tapi nilai komersialnya luar biasa, maka itu diambil. Dan itu yang terjadi misalkan dengan SpaceX, Blue Origin dan lain-lainnya, termasuk startup di RRT disebutnya startup. Tapi kalau kita lihat, saya pernah diundang ke pabriknya, itu pabriknya sudah besar sekali. Kalau di Indonesia mungkin dianggap sudah sebagai industri besar. Tapi di RT itu masih dianggap sebagai startup. Nah itu sekarang sudah mulai tumbuh. Bahkan pemerintah RT mendorong. Di Jepang juga didorong. Bahkan kabinet office-nya itu mendorong startup untuk pengembangan teknologi, termasuk mempromosikan. Ada perusahaan di Jepang yang dipromosikannya melalui kabinet office. Datang ke Indonesia menawarkan ini ada program 50 satelit. Ya, intinya Jepang akan memberikan bantuan, tapi kita memanfaatkan, ya bantuan dalam tanda petik ya. Nah, itu ya Lapan menolak kalau kita hanya sekedar sebetulnya memanfaatkan satelitnya. Tapi kalau sebetulnya dari 50 satelit ini, sebut saja sekitar 5 satelit itu dikembangkan di Lapan dengan sistem yang sama, sehingga ada transfer teknologinya, nah itu kita mau, setuju. Jadi ini ada konstelasi 50 satelit, 5 dibuat oleh Lapan misalkan. Nah itu setuju. Nah mula-mula mereka tidak mau, tapi dalam beberapa kali pertemuan, ya akhirnya luluh juga, mereka prinsipnya setuju, hanya tinggal nanti kemungkinan akan dibicarakan lagi teknisnya seperti apa. Pada dasarnya Lapan akan siap kalau nanti ada kerjasama yang pengembangan bersama ya untuk teknologi antariksa, khususnya teknologi satelit. Kemudian tentang mitra yang paling potensial, ini selama ini memang Lapan bekerja sama dan mitra-mitra internasional pada hal-hal yang spesifik yang menjadi keunggulan mereka, kemudian pada kemudahan kita mendapatkan aksesnya. Misalkan teknologi satelit, Lapan mendapatkan kemudahan dan juga mitra kita di Jerman itu mempunyai keunggulan. Sehingga awal tahun 2000-an, Lapan mengirimkan belasan engineer ke Jerman, kemudian membiayainya untuk membuat satelit. Dan satelit yang pertama itu satelit 8A1 atau 8 CubeSat. Itu kita mendapatkan teknologinya, kemudian kita bisa mengembangkan satelit sendiri di fasilitas yang juga dikembangkan. Nah, itu menarik kerjasama dengan Jerman, dan Jerman relatif terbuka untuk itu. Nah, kemudian terkait dengan sebut saja penginderaan jauh. Nah, ini walaupun sifatnya komersial, tetapi Indonesia juga mendapatkan manfaat yang besar dari misalkan dan Eropa dengan Airbus. Itu untuk citra-citra satelit, dan juga dengan Amerika ada Maxar. Dulu perusahaan terkait dengan Globe View ya. Nah, yang sekarang berubah menjadi Maxar ya. Nah, itu kerjasama seperti itu setidaknya untuk penginderaan jauh, untuk pemanfaatannya mitra dari Eropa dan Amerika yang menjadi mitra yang paling strategis. Kemudian terkait dengan capacity building dengan pendidikan. RRT dan Jepang ini menjadi mitra yang paling banyak kita manfaatkan dalam pengembangan kapasitas. Mengirimkan karya siswa, kemudian juga mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dan itu kemudian pengembangan teknologi. RRT menjadi salah satu juga yang saat ini diharapkan bisa membantu pengembangan teknologi peluncur. Nah, ini yang diharapkan. Jadi memang Indonesia, khususnya Lapan ya, terbuka untuk berbagai mitra, termasuk nanti untuk pengembangan bandara antariksa ya. Indonesia juga terbuka, dan sudah ada beberapa calon yang mungkin nanti bisa membangun bandara antariksa bersama, misalkan dari RRT atau mungkin dari Jepang. Nah, ini kita terbuka. Kemudian bagaimana dengan mitra yang aktor bisnis ya? Beberapa waktu yang lalu kita dengar di media Presiden Jokowi itu menawarkan lokasi peluncuran di Indonesia kepada SpaceX. Walaupun sebenarnya diskusi
utamanya adalah terkait dengan baterai, ya, terkait dengan mobil listrik ya. Tapi kemudian menyinggung juga soal bandara antariksa. Nah, pada dasarnya ya kita terbuka untuk bandara antariksa dengan SpaceX atau dengan manapun. Tapi memang dengan SpaceX ini belum ada pembicaraan yang sifatnya teknis ya. Memang pada beberapa waktu yang lalu pernah ada pertemuan bersama dengan Menristek, LAPAN, dan juga perwakilan dari SpaceX, tapi sifatnya masih umum sekali. Kepentingan SpaceX untuk nantinya meluncurkan wahana yang mereka kembangkan, itu bukan sekedar untuk meluncurkan satelit, tapi untuk meluncurkan manusia sebagai salah satu wahana transport manusia, baik untuk sebut saja untuk space tourism maupun untuk keperluan yang lain. Nah, ini sifatnya masih umum, mensyaratkan misalkan tempat peluncuran itu tidak jauh dari kota besar, karena nanti ada fasilitas mengangkut orang dari kota besar tersebut ke lokasi peluncuran. Dan juga karena peluncuran tentu akan menimbulkan polusi suara yang luar biasa, ini mestinya agak jauh. Nah, itu posisinya mestinya di tengah laut, tapi masih relatif dekat dengan kota besar. Nah, ini prinsip-prinsip yang disampaikan oleh SpaceX ya, tinggal kalau itu mau di Indonesia memang menawarkan Indonesia yang berada di ekuator tentu menjadi posisi yang paling baik untuk peluncuran wahana antariksa, karena ini bisa untuk berbagai inklinasi atau kemiringan bidang orbit wahana, dan juga dari segi energi yang digunakan untuk peluncuran itu paling hemat. Jadi pada dasarnya untuk aktor-aktor bisnis pun Indonesia khususnya LAPAN ini sangat membuka. Siapapun mitra yang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan prinsip saling menguntungkan, dan diharapkan juga itu bisa mendorong penguasaan teknologi oleh Indonesia, tentu sangat kita upayakan untuk bisa dijalin. Jadi Indonesia mengambil kebijakan kita terbuka terhadap semua mitra internasional, dan kita tidak memilih-milih mitra mana, yang penting mitra tersebut mempunyai keunggulan, kemudian mitra tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Tadi beberapa contoh sudah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Thomas. Saya kira sangat clear tadi ya, bahwa misalnya kalau untuk mitra itu dilihat berdasarkan potensi-potensinya ya, per isu ataupun per sektor mungkin begitu ya Pak. Karena mungkin beragam negara punya keunggulan masing-masing di salah satu sektor yang mungkin bisa diajak bekerja sama ya sebagai mitra di sektor-sektor tersebut. Dan kemudian tadi saya kira menarik untuk melihat bagaimana kemudian relasi ya ataupun peran swasta di dalam upaya penguatan sektor keantariksaan ini gitu ya, space teknologinya segala macam. Dan ini sebenarnya yang kalau di konteks Indonesia yang belum mungkin teman-teman belum bisa paham betul gitu sejauh mana kemudian ini bergulir. Beberapa sudah mungkin membaca tentang relasi bisnis kalau di Jepang gitu ya, di Tiongkok gitu. Jepang karakteristiknya memang dengan model developmental state yang sangat melihat peran negara yang kuat dengan melibatkan bisnis. Mungkin kalau di Tiongkok kan agak berbeda gitu ya, Prof. Thomas, dengan menekankan negara gitu yang sangat kuat dan kebijakannya sangat terpusat di negara gitu. Dan konteks Indonesia ini yang sebenarnya menarik untuk di teman-teman mungkin lebih jauh nanti ya, teman-teman mahasiswa yang hadir di sini ataupun bukan peserta lainnya bisa mengelaborasi dari aspek state business relation dan melihat bagaimana perkembangan space teknologi terutama ya di sekitar hari ini dalam konteks Indonesia. Masih ada waktu sedikit, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi dari yang non HI silahkan. Ini ada beberapa yang tadi Amrisal Alfannya alumni kami nih Pak. Kemudian mungkin yang lain ada Mbak Puspa, ada yang lain-lain nih di sini yang alumni. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada dari pihak LAPAN yang mau menambahkan ada informasi, Pak Heru?
Silakan Pak Heru, mungkin ada yang Mungkin perlu ada. menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Silakan Pak, kalau ada. Izin Prof dan Bu Asra dan teman-teman sekalian. Jadi memang tadi seperti disampaikan oleh Prof Jamal bahwa trennya masa depan adalah mereka bilang democratization of space ya. Jadi yang dulunya banyak menjadi state affair, bahwa itu digunakan sebagai alat politik, alat pertahanan. Terus teknologi ini sekarang tentunya masih ada yang aspek politik dan pertahanan juga, tetapi lebih banyak yang dikembangkan adalah aspek komersialnya. Dari sumber Euroconsult dan OECD menyebutkan bahwa nilai space ekonomi itu growing akan sangat cepat. Di 2035 diperkirakan mencapai 1 billion US dollar, 1 trillion US dollar. Dan sekarang ini sudah sampai di angka 400-an. Nah, terutama growth yang paling tinggi adalah di data processing, jadi di downstream ya, di arah hilir. Makin banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan dengan adanya big data dari space technology ini. Jadi yang menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia adalah kita perlu mempersiapkan supaya Indonesia bisa mengambil bagian dari space economy ini. Kita get some of the portion untuk menjadi bagian dari aspek ekonomi yang bisa seperti tadi Prof. Jamaludin menyampaikan, agar kita tidak hanya menjadi pasar, tapi kita juga bisa menjadi provider di region ini. Nah, ini yang coba kita persiapkan. Di antaranya di bawah Undang-Undang 21 2013, Undang-Undang mengenai keantariksaan, kita mempersiapkan, kita sudah melahirkan satu PP, peraturan pemerintah mengenai penginderaan jauh, tata laksana penginderaan jauh berbasis satelit, yang saat ini kita persiapkan ada 3, satu PP mengenai penguasaan teknologi keantariksaan. Di sini diantaranya mengatur mengenai teknologi sensitif, tadi yang Prof. Jamal menyampaikan, bagaimana pemerintah itu bisa mengakomodasi treatment yang berbeda bagi teknologi sensitif. Nah, sebetulnya ini sudah ada rejim hukumnya, seperti di nuklir, di kimia, juga banyak teknologi khusus, teknologi sensitif yang dikecualikan. Kita perlu memperkenalkan secara hukum nasional nomenklatur teknologi antariksa ini juga. Dan selanjutnya ada 2 PP lagi, yaitu PP kegiatan komersial keantariksaan. Jadi kita akan banyak berinteraksi dengan Kementerian Investasi. Intinya apa saja yang diperlukan supaya ekonomi keantariksaan Indonesia ini bisa tumbuh, karena ini adalah elemen khusus dari ekonomi yang membuat kita tidak terlalu tergantung kepada sumber daya alam. Jadi memang ini adalah high value added system atau dari high value added ekonomi yang saya kira memang it is cut up for the millennial and younger generation kemudian hari. Dan satu lagi, peraturan pemerintah mengenai pengembangan dan pengoperasian bandara antariksa. Ini dipisahkan menjadi sebuah aturan khusus karena memang untuk spaceport ini banyak aspek-aspek baru yang harus diperkenalkan secara hukum, nomenklatur hukum Indonesia. Jadi dengan pemikiran seperti tadi, seperti pesawat terbang, kita perlu ada bandara supaya airline bisa beroperasi, supaya perlu ada regulasi Kemenhub-nya supaya bisa mendapatkan izin terbang dan segalanya. Itu yang kita tengah lakukan di PP pengembangan dan pengoperasian bandara antariksa ini. Dengan ketiga PP ini kita berharap kita akan memposisikan diri dalam lebih baik menjadi dalam global value chain untuk di kegiatan keantariksaan global.
ini juga akan membawa leverage yang berbeda atau yang lebih tinggi dari sisi diplomasi internasional, di mana kita menjadi one of the players, tidak hanya menjadi market dari teknologi tersebut. Itu dari saya, Bu Asra. Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Saya kira sangat menambahkan nuansa dari bagaimana strategisnya sektor keantariksaan ini ya. Bicara space ekonomi, saya kira ini betul-betul juga menampakkan bahwa di isu ini nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Banyak aktor, banyak stakeholders yang terlibat gitu ya, yang kemudian supaya kita bisa memaksimalkan space ekonomi ini ya untuk kepentingan kita gitu. Dan tadi itu ya, high value added ini sangat penting untuk menjadi konsentrasi kita juga ya untuk memaksimalkan potensi di space ekonomi. Dan secara keseluruhan sih menurut saya sudah sangat ini ya, mungkin teman-teman mahasiswa nanti akan sangat punya gambaran besar gitu ya, dan tertarik untuk memberikan mendalami isu keantariksaan ini baik dari perspektif ekonomi politik, keamanan maupun sosial budaya. Dan tentu kami berharap LAPAN berkenan untuk memfasilitasi mahasiswa jika ada kebutuhan untuk mencari data, mungkin untuk melakukan interview gitu ya. Dan, siap Ibu, kami standby. Ya, terima kasih banyak Prof. Heru, Pak Heru, Prof. Thomas, dan mungkin ada statement terakhir Pak Prof. Thomas untuk menutup kegiatan hari ini ini. kerjasama LAPAN dan UI saya kira sangat penting sekali. Tadi banyak PR yang harus kita kerjakan. Dari segi kebijakan nasional, dari 5 kegiatan keantariksaan yang sudah dilakukan, sains, kemudian penginderaan jauh dan pengembangan teknologi, ada 2 lagi yang belum, yaitu peluncuran dan kegiatan komersial keantariksaan. Nah, 2 kegiatan ini banyak kajian yang harus dikaji, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks nanti hubungan internasionalnya. Kemudian aspek yang kedua, dari aspek global, ada 4 pilar terkait dengan keantariksaan. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Heru. Ada space economy, space diplomasi, space society, kemudian space accessibility. Nah, 4 pilar ini yang sangat sebut saja akan memberikan warna baru untuk pengembangan teknologi keantariksaan. Bukan lagi sebut saja dulu di awal Perang Dingin itu nuansanya lebih ke arah nuansa perlombaan dan cenderung mengarah ke militer, kemudian sekarang sudah mengarah ke arah komersial yang lebih banyak. Nah, tapi kemudian sekarang ini diharapkan untuk bisa memberikan dukungan pada Sustainable Development Goals ya, tujuan yang berkelanjutan, dan itu prinsip no one left behind itu menjadi hal yang penting sekali. Seluruhnya harus bisa berpartisipasi dan seluruhnya bisa menikmati hasilnya, termasuk untuk teknologi antariksa ini. Jadi banyak hal yang nantinya dikaji bersama melalui kerjasama LAPAN dengan UI. Saya kira demikian. Siap, Prof. Thomas, terima kasih banyak ini. Saya kira ini potensi kerjasama sangat besar, dan kami dari komunitas akademik tentunya ya sangat menyambut baik, lebih memperdalam lagi memperluas lagi isu-isu yang bisa kami kaji dan memperkuat tentu studi HI ya, baik di UI maupun saya kira secara nasional Indonesia ini ya, kaitan dengan isu nasional. Mungkin nanti bisa juga kita bawa isu ini ke level asosiasi HI. Saya tadi sudah sedikit bercakap dengan Mbak Yunita nih, mungkin kan nanti kita bikin webinar lagi ya untuk membahas isu supaya ini isu juga naik ya ke level komunitas akademik yang lebih tinggi ya, dan semua sadar akan ada pentingnya isu ini untuk kita bahas supaya bisa memaksimalkan potensi kita ya di dalam isu keantariksaan ini ke depan gitu, Prof. Mohon izin ini Pak Dekan sepertinya masih rapat ini, Prof. Thomas ini ada tapi matikan kamera karena mungkin lagi sedang rapat di yang lain. Widya, ada sertifikat yang sudah disediakan bisa ditampilkan. Ini secara virtual kami serahkan nih Pak Prof. Thomas untuk sertifikat apresiasi atas kesediaan Prof. Thomas untuk hadir. Nanti kami mungkin bisa dikirimkan ke alamat di LAPAN Prof. Thomas hard copy-nya. Dan ini bentuk yang selalu kami berikan sebagai apresiasi kami atas kehadiran para pemberi kuliah tamu khusus hari ini dengan Prof. Dr. Thomas Jamaluddin, MSc.
Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Thomas. Mohon berkenan nanti untuk berikut-berikutnya ataupun dengan teman-teman di LAPAN, Pak Heru, Bu Is, dan rekan-rekan lainnya berkenan untuk memberikan kesempatan-kesempatan buat teman-teman. Ini setahu saya di HI ada Jonathan ya yang lagi magang di LAPAN. Mungkin teman-teman yang lain nih silahkan jika berkenan untuk mengikuti magang di LAPAN, membantu dan memberikan mungkin belajar juga ya lebih jauh tentang isu-isu di LAPAN saya kira. Kira itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Thomas. Sampai bertemu mungkin di kesempatan yang berikut-berikutnya ya Prof. Thomas dalam kaitan dan kerjasama di visit dengan LAPAN bisa berjalan dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Thomas, Pak Heru, Bu Is. Terima kasih, Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Prof. Terima kasih Bu Astra. Terima kasih ya, terima kasih banyak nih teman-teman. Silakan sampaikan terima kasih mungkin ya, dinyalakan kamera atau susahnya kalau begini kita nggak bisa lihat Prof. Iya. Mahasiswa suka sinyal kurang bagus ya selalu sampaikan seperti itu. Atau mungkin ya konteks WFH ini memberikan kebiasaan baru yang kemudian kita harus adaptasi. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini gitu Prof. Oke teman-teman bisa lebih baik lagi. Terima ya, kasih. siap. Terima kasih banyak Prof. Thomas. Mohon izin ini kami selesaikan sesi ini buat teman-teman. Jangan lupa ya tugas-tugasnya di minggu depan. Terima kasih banyak Prof. Thomas sekali lagi, Pak Heru, Bu Is. Terima kasih. Terima kasih Bu Asra. Terima kasih kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Pamit. Silakan Bu. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih. Ya, oke.